Sugeng sonten dulur-dulur semua wilujeng rahayu, masih bersama channel Sinau bareng Irwan. Di kesempatan kali ini channel Sinau bareng Irwan akan memberikan wawasan pengetahuan mengenai organisasi persaudaraan Setia Hati Terate. Selain itu, organisasi persaudaraan Setia Hati Terate, saya katakan sekali lagi, tidak bisa dilepaskan dengan tokoh yang bernama Raden Mas Imam Kusupangat, karena beliau ini adalah salah satu tokoh mercusuar persaudaraan Setia Hati Terate, atau yang menjadi salah satu tokoh yang membesarkan organisasi persaudaraan Setia Hati Terate. Dulur-dulur, di kesempatan kali ini saya juga akan menampilkan dan memberikan wawasan mengenai salah satu Raden Mas Imam Kusupangat ketika beliau itu sebelum meninggalkan kita untuk selama-lamanya ya. Nah, sebelumnya saya juga memberikan penjelasan mengenai pesan beliau kepada warga sesepuh tingkat 2 juga, dan di sini saya akan melanjutkan dari permintaan Kang Mas Wahyu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai detik-detik beliau sebelum meninggalkan kita untuk selama-lamanya dan meninggalkan organisasi persaudaraan Setia Hati Terate. Raden Mas Imam Kusupangat itu kalau ditanya di dunia ini siapa yang dicintai, maka jawabannya itu ada 2 ya. Nah, yang pertama itu dia sangat mencintai kedua orang tuanya, dan yang kedua beliau sangat mencintai dan menyayangi organisasi persaudaraan Setia Hati Terate. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi, antara persaudaraan Setia Hati Terate dengan sesosok Raden Mas Imam Kusupangat ini sangat erat kaitannya begitu ya. Nah, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan ya mengenai sosok beliau. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai detik-detik meninggalnya Raden Mas Imam Kusupangat. Saya pikir beliau itu adalah tokoh persaudaraan Setia Hati Terate yang cukup mumpuni antara organisasi persaudaraan Setia Hati Terate dengan sesosok ajaran yang beliau ajarkan kepada kita semua. Saya pikir juga beliau itu juga sesosok sesepuh atau tokoh yang memang bisa dikatakan beliau itu punya kemampuan sebelum hal-hal yang sesuatu yang terjadi itu beliau juga sudah mengetahui, atau bahasanya itu apa ya, waskita ya, kira-kira seperti itu ya. Karena detik-detik beliau sebelum meninggalkan kita dan organisasi persaudaraan Setia Hati Terate, beliau itu pernah berpesan dengan salah satu penunggu makam beliau yang saat ini ya, kira-kira seperti itu. Beliau itu bilang kayak gini sederhananya, tolong buatkan liang lahat ya, yang ukurannya kira-kira segini, tolong segera dibuatkan gitu. Nah, setelah itu dia juga nggak ngomong banyak, tapi yang jelas dia meminta untuk dibuatkan liang lahat. Nah, besok dicek lagi tuh hari pertama, ya kan? Nah, ternyata belum dibuatin di tempat sini, ukurannya segini, belum dibuatin. Karena buat siapa? Karena belum jelas gitu loh, yang nunggu makam atau kuncinya di sana, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga kali dia sampai menegaskan kayak gini, sudah jangan, kira-kira bahasanya seperti, sudah jangan membantah, lakukan apa yang saya minta. Nah, ternyata barulah dia bilang seperti itu, baru dilakukan oleh si penunggu makam dari Raden Mas Imam Kusupangat, atau di makam di setempat di situ gitu. Kira-kira seperti itulah.
Nah, ternyata hal tersebut itu tidak bisa kita nalar, ternyata memang hal itu benar-benar terjadi gitu. Ternyata apa yang dia minta kepada si yang penunggu makam yang sekarang ini dia dimakamkan tersebut itu memang ternyata isyarat makam itu untuk dirinya sendiri gitu. Nah, di sini kan saya melihat beliau itu kan bahasanya itu sudah paham, sudah seperti tahu isyarat bahwa hal yang belum terjadi itu dia sudah mengetahui gitu. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, makanya saya dari awal juga sebelumnya juga memahami sosok beliau itu sangat imbang ya, antara ajaran dan juga sesosok tokoh yang pernah memimpin organisasi Persaudaraan Setiahati. Nah, poinnya di situ imbang antara secara organisasi, juga imbang mengenai ajaran yang beliau ajarkan kepada kita semua. Nah, poin yang selanjutnya, beliau itu juga pernah di hari kematiannya itu pada pagi begitu ya. Pagi itu dia sempat olahraga pagi gitu kan. Nah, setelah olahraga pagi begitu, dia itu pernah bilang seperti ini, saya itu mau duduk sebentar gitu di salah satu kursi, dan dia duduk begitu santai, dan ternyata setelah dia dilihat, ternyata duduknya beliau itu meninggalkan kita semua, meninggalkan organisasi Persaudaraan Setiahati Teratai ini untuk selama-lamanya. Makanya ya apapun itu ya kita ambil baiknya, kita ambil juga ajaran kebaikan dan budi luhur yang beliau ajarkan kepada kita semua. Nah, di situ ada beberapa poin yang memang saya bermaksud meng-share supaya hal itu bisa diketahui kita, saudara kita, warga Persaudaraan Setiahati Teratai gitu. Mungkin dulur-dulur punya referensi lain ya mengenai kejadian-kejadian yang sebelum Raden Mas Imam Kusupangat ini meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Karena pengetahuan ini saya ambil dari beberapa tokoh yang pernah memberi wejangan kepada saya sendiri atau dari dulur-dulur Bulungan sendiri. Mungkin dulur-dulur yang pernah tahu atau mungkin sempat mengetahui mengenai hal-hal tersebut bisa dikasih masukan di dalam kolom komentar ini. Selebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Salam persaudaraan, salam guyub rukun.